Dunia baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru dengan menatap ke depan. Hargai proses dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat, tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang hadir secara virtual maupun secara langsung bertatap muka pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran pada Wealth Wisdom Mindful Recover dari Permata Bank. Senang sekali saya Henry Saparini hadir di sini dan akan memandu sesi dengan tema Building an All-Weather Portfolio of Fundamental Analysis. Kelas ini dipersembahkan oleh Permata Wealth Management dan disponsori oleh Batavia Prosperindo Asset Management. Sebagai informasi, Wealth Wisdom diselenggarakan selama 2 hari dengan membawa lebih dari 35 speakers dalam 15 kelas dan 4 workshop. Selain kelas ini, secara paralel juga berlangsung kelas yang lain. Yang salah satunya adalah Breaking the Chain of Sandwich Generation dengan pembicara Samuel Ray selaku Financial Content Creators, Fitri Tropika selaku Public Figure, dan Andi Chandra selaku Head of Distribution Sales BNP Paribas. The pandemic period with various restrictions has made people aware on investment, especially the younger generation. The result of the Katadata Insight Center survey show that millennials and Generation Z have invested heavily in stock and mutual fund in the last 2 years. The Indonesian Central Securities Depository atau KSEI also noted that the number of investors in stock, mutual funds, government securities atau SPN, and the capital market experience the fastest increase in the number of investors during the pandemic. Based on data on the number of single investor identification recorded at KSAE on October 14, 2022, 58.9% are investor age 30 years and under with a total asset value of 52.77 trillion rupiah.
What are the investment prospects for the next year? What sector will shine and which will be dim? The global economic situation is still gloomy. There are many factors of uncertainty that make it difficult to predict global economic condition next year. The IMF has several times corrected and cut its economic growth projection for next year. Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini saya akan bersama dengan dua narasumber luar biasa. Allow me to introduce our speakers for this session. The first one is Dr. Kopsak Potrakol. He is the Director of Senior Executive Vice President of Bangkok Bank. Please welcome. Number two is Ibu Lilis Setiadi, CEO Batavia Prosperindo Asset Management. Please welcome Ibu Lilis. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. It's a pleasure to host this session with you both. Please allow me to read the short bio of both of you. Bapak Ibu, Dr. Kopsak is a Thai economist who is now serving as Director and Senior Executive Vice President of Bangkok Bank. He was the Minister of the Office of the Prime Minister during 2017 to 2019. 2017 and 2019. He received a BA in Mathematics and Economics from William College and a PhD in Macroeconomics from Massachusetts Institute of Technology, United States of America. Tepuk tangan, please give applause to her. Second speaker is Ibu Lilis Setiadi. Ibu Lilis Setiadi memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun di industri perbankan dan pengelolaan dana. Sebelum bergabung dengan BPAM, Lilis merupakan Head of Mutual Fund Sales di Schroders Investment Management Indonesia dan Head of Global Security Services di Deutsche Bank, Jakarta. Ibu Lilis lulus dari Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science di bidang pemasaran dan bisnis internasional. Bu Lilis memiliki izin manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam. Saya rasa dua pembicara kita luar biasa. Kita akan memiliki waktu cukup. Yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari dua speaker kita dan kemudian nanti akan ada waktu bagi Bapak Ibu sekalian untuk tanya jawab. Untuk tidak memperpanjang waktu, not to further overdue, I will please Dr. Kopsak Potrakol, Director and Senior Executive Vice President Bangkok Bank, to start your presentation. So I think 15 minutes to 20 minutes is enough for you. Please. Thank you, Ibu Henry. Selamat pagi. Selamat pagi. It is my honor to be part of Wealth and Wisdom 2022. We have been working closely with Permata Bank for 2 or 3 years from Thailand. And we always hope that we can join this event. So once Permata Bank invite me to come here, I'm happily accepted. So very happy to see Ibu Lilis in person again and then meet everyone. Let me begin my talk for 15 minutes. We will send you the presentation later on. If you look back
2022 has been one of the most difficult years for investors. But maybe not for Indonesia, because Indonesia still keep on going up. Very good, because 5% positive for this year is very, you cannot find, right? In many other places, they have some difficulties. And in fact, a lot of fund managers around the world call this year to be an investment storm of 2022. Someone told me that they have been in the industry for a long time, but never anything like this. This is the most difficult year that they ever have since their career, in 20 years, 30 years. And it has been quite challenging. And in fact, if you look at all this graph, right, you can see the whole year in motion. If you can pass through, if you have international investing, you probably have tough time. But if you focus on Indonesia, you are okay. Look at this. From November last year, Bitcoin, cryptocurrencies, all coming down big time, right? Some like Luna, FTX, you lost all your money. For Bitcoin, it started from 70,000, but now it's at 16,000. From 70,000 to 16,000, that is almost 80% reduction, right? And then it's followed by changing in the stock market around the world. NASDAQ used to be 16,000. Now it stays at 11,000. Another 35% reduction in terms of value over the years. It's begin, if cryptocurrency begin in November, this begin roughly January. It's coming down. And then if you look at some important stock like Amazon, you would not believe, right? Amazon used to be 180. But now 93, 50% reduction in Amazon price in 1 year. How could that be, right? This is one of the best operator in the world in terms of e-commerce. And in fact, when you look further, Google, we use it every day, right? But price of Google is also coming down from 150, sometimes go down to 85. From 150 to 85, also another 50%. This is just a few, right? Many of top stock of the world coming down in prices big time in this year. And that's exactly why investors around the world said, oh, this is tough year for my pocket, right? My wealth gone. Now, oil price, big swing. After the war, it's go up to 130, 140, but now it's coming down to 70, 80. Also half price. But if you invest in wrong way, if you hedge your position in the wrong way, you also lose big money this year also. Next, metal. Price of steel used to go up. Commodity super cycle, right? But it's go up in March. But then since then it's come down. It's come down even further because if oil price go back up to the early of 2022, the price of metal is going back to beginning of 2021, 2 years. The drop has been very sharp. And in fact, gold, the favorite one, right? Everyone invests in gold. It's go up to 2,000. But now it's coming down to 1,600 and it go back up again. A big swing in the prices. Food price is also go up and then coming down. Maybe it's not that big drop, but it's at least go back to early of this year. And then dollar bond also lose in price. The interest keep on going up sharply. The year before only increased maybe 50 basis point, but this year altogether is 400 basis point in 1 year. That is very difficult for investors because they said every time the stock coming down, the bond will go up in price. But now stock coming down, bond coming down, everything coming down. So basically they keep on losing money in all market. And in fact, dollar is also volatile.
it's go up from 95 in the year, early in the year, go up to 115, and it's dropped to 105, 106, almost 5%, 6% in a week. Also very, very sharp drop, very big volatility, but this has happened later in the year. Yen dollars is also big swing, and then UK pound and dollar is also have a big swing, especially toward the end of the years. So basically, it has been tough years. All the market has been behaving abnormally and very volatile for investors. But now, let me tell you the good news. 2023 will be a great year for investing. From my estimate, okay? Everyone have different opinion, but I'm thinking that 2023 will be a very good year. You know why? Because when you look at the history of correction, the bear market usually drop many times in the past, right? But then you look at the red color, coming down 20%, 30%, 15%, right? It's always followed by very good bull market. Sometimes it go up 80%, 282%, 300%. So when the price drop, it always come back with a good correction, and then it's a good rebound. And let me show you the diagram. If you look in this table, the most important is this one. Usually, when you have a bear market with a recession, the drop will be roughly about 37%. 37%. If you think about NASDAQ, 35 already, right? So it's almost there. At least it's much better than early in the year. When I was in Thailand, I always talk to my investor, my clients. I told them early this year that please be careful of your pocket. Volatility is coming. You should be very careful and then love your money. Don't lose it, okay? And then a lot of people listen to my advice. They take the money out and then keep in a safe asset. Now, they keep on asking, Kopsak, you always say bad thing all year long. When I used to say a good thing, now I'm telling them a good thing. They said, this year, coming year will be a good year, but I don't know which quarter, okay? But then good time is coming. But look at the second column, 12-month return after bear end, right? You get roughly 50% return. And this is all good asset, right? This is S&P 500. So basically, if you're talking about investing, this would probably be the right time to think about how can you serving the investment storm. Last year, you have to go back hiding. But this year, I'm telling you, this is probably the time to come out and test the market, try the market, because all the good price coming down a lot already, right? Amazon, Google, and many others. Now, let me show you also these pictures. This is Dow Jones after the global financial crisis. My message for this picture is the following. You don't have to wait until the crisis ends to invest. If you wait until the end of the crisis, it's probably be too late. The price go up already. So basically, in 2008, after Lehman Brothers, the price come down sharply, but by maybe April of 2009, there was a big news about stress testing. The banking system in US, Timothy Geithner said that I have tested everyone, no more bank failure from now on. So since then, the market find turning point, and from there on, it have keep on going up. Without the crisis have to end first, right? I think the crisis keep on going for several years, and then economy still having difficulty for several more years, but stock market already adjusted. That is my message to you. Once the market come down, crisis happening, you have to find the time before the crisis end to enter into the market again, and that you will make good profits, because look at this number, 50% at least, if not more, right?
So this is quite a great time to get into the market. Now, to do that, you have to understand how the crisis will be unfold, right? There will be 4 key phases to this difficulty that we are facing with the perfect storm. The first phase already happened early this year. Exit of the investor. Many people exit already, right? But then the next phase comes, the increase of the interest rate by the Fed. It still continue, and it's probably continue for some time. And then inflation will come down. But then later on, with high interest rate, you will have another problem, recession. Recession will impact all the performance of the stock and also the earning of the company. And you might have emerging market crisis. And then eventually with recession, with emerging market crisis, the world will be weak enough for inflation to come down to 2%. And then you enter into the fourth phase, the stimulus of the economy again. Interest rate will start to come down sharply, and then good time will happen. That's exactly why you have to match with this picture and find the right moment to get into the market. Now, the key turning point, right? What are the risks? What are the indicators that you have to watch for before you enter into the market? 1, inflation. It can be persistent, right? Inflation coming down already, but it's not coming down enough. Still at 7.7% in America from 9.1%, right? The target of the Fed is 2%. 2% and 7% is very far from each other. So what does that mean? It means that there was another risk. Fed decision can be different from the market thinking. The market keep on thinking that the Fed will stop, will almost there. Oh, the Fed will maybe 1 or 2 more time and finish, right? But in fact, no. In fact, the Fed might be much longer than people thought. And then with higher interest rate from the Fed, recession probably will come. And then China is also a key factor. And finally, emerging market. Let me go all of this in detail. Every time, the market keep on talking to each other and said, oh, interest rate come up already. The Fed will probably stop, right? They start to return to the market. And the market rebound again, right? The first green color. And then the Fed chairman come out and said, no, don't believe that. I will raise interest rate even further, right? So the market lose confidence. So you have the red light again, right? And now the market keep on talking again. Oh, the Fed should be ending already. The recession is coming. So it's keep on going up again. But I'm telling you that this will be like this for some time because the market have not priced in all the Fed decision. Let me tell you why. See, this is the US dollar bond 2 years. You can see the interest rate keep on up and down. This is the sentiment of the market. When the market think the Fed will probably will not go further, right? In fact, will reduce the interest rate early, so the price coming down. And then when they change the hard, it go up again. Exactly the same rhythm like this picture. So basically, what we have now is investor fighting with the Fed. Investor try to second guess the Fed. Investor try to overrun the Fed. But I'm telling you that maybe the Fed probably have to raise interest rate some more, right? Now it's at 3.875 or 3.75 to 4%. But 4% is too little. They fight with inflation 2 times in the last 20 years. One time they take it up to 6.5%. Another time is 5.25%. And the inflation for both is 4 to 5% only, right? Inflation in America at that time is 4 to 5%, and you have to raise interest rate to 6%. Now inflation is at 9%, 7.7%, and you're telling people that 4% will be enough. That cannot be, right? So basically, now the Fed keep on talking. Now, one of the member of the committee say that 5 to 7%. Break people's heart. And he came out last night, and then he said the following thing.
we have to keep the policy rate high. When you reach the top can be 6 months or 1 year. So last night he warned the market that it probably have to stay high until the end of 2023. It's not like you go to Mount Fuji, right? You see the sun and coming down in 5 seconds. You go up and then people said, keep on going. And then you're coming down, right? Not 5 seconds, not 1 week, not 1 month, but it will be probably 6 months, 12 months, depend on inflation behavior. And that's exactly why I'm telling you that the market have not priced in this idea yet. The market have very wishful thinking that maybe 50 basis point in December, 25 basis point in January, and then that's it. That's enough, which is impossible, okay? Now, everything will lead to upper range, right? 5, 6, 7%. The Fed will start looking exactly for the right place to fight inflation. And then this will lead to recessions. IMF already forecasting recession next year in 30% of the GDP of the world economy. In America, 1%. In Europe, 0.5%. In Latin America, 1.7%. But I'm telling my colleague that usually forecast can be too high, especially in this difficult time. So basically, you have to cut down by 1 or 1.5% at least. So it means that in America, likely to enter into recession sometime next year. Europe, definitely, and in many other places. Now, with recession, when you're investing, you have to be careful, right? Because it means that the forecast of the performance will not be there. You say that the sale will grow up 15%, 20%. Now you disappoint the market. And when the market disappoints, they have to price in again, and you have revaluation. This is all the major stock of the world. Google, after they tell the market that they probably not meet the expectation, it dropped 10% in 1 day. 10% in 1 day. Meta, Facebook, 5.6%. Amazon, when the news came out, is coming down 21%. After the market, 21%, and it make a correction to 13%. And then Snapchat, 25% drop. And in fact, anyone use Zoom? You use Zoom, right? Do you know that from the peak of Zoom price, now it's come down 90% already? Zoom, come from the top to the bottom is 90% reduction. So basically, I'm telling you that when recession comes, then the market have to make some adjustment, especially from the news of the performance. It's not as expected. And then you also have housing recession in the US. Probably the price will drop 20% more. And you also have problem in China, real estate problem, right? You know Evergrande, but let me tell you one more names. Country Garden. Country Garden is #1 real estate company in the US. The price used to be 18 of the stock. Now it stay at 2.73. This is #1, right? #1. You're not talking about 2, 3, 4, 5, right? #1 is dropped by 80% already in price. And look at the bond issued by Country Gardens. Used to be 100 something with interest, right? Now at one point it's 10. From 100, they are selling at discount at 10. And now with some policy announcement, it's go up to 30 something, right? But it's still much further from 100. If #1 company cannot issue the corporate bond, so the rest will have some big problem in China, right? So it means China will be slowed down as well. Now, all of these will have the third problem. Emerging market crisis. IMF have warned that emerging market around the world will have some difficulty later on. Sri Lanka will be just the beginning, not the end. So basically, you probably have to fight with more location with difficulty in 2023. Now, what does this mean?
it means the following things. It means the global stock market will behave differently. Advanced country like America probably find bottom first and go up. But then emerging market will probably have to follow because you still have emerging market crisis waiting in line, right? So basically, maybe it's a good time to invest into advanced country early, but then for emerging market, you have to wait for some time. But I have a good news. ASEAN will be the shining light in the world economy. Now, I have talked to a lot of investors around the world. They say that ASEAN probably the right place for me. It's a safe haven for me. Let's keep the money there, right? Indonesia, go up 5%. Thailand, negative 2%. Singapore is also doing okay, right? So many markets in Southeast Asia doing quite good during this difficult time. And in fact, when you look at the growth rate of these regions, it's 4.9%, right? If we cut down 2%, it's still 3%. So basically, it means next year, when everyone having some difficulties, ASEAN will be keep on growing. And in fact, I'm telling you, everyone want to be in Asia. They read some news like this. Half of the world billionaire is in Asia, right? So you have to come here to produce and to sell, right? But now, Asia is a very difficult place to be because you cannot go up to Russia. Russia is out of limit. You cannot go to China because China might have problem with US, right? And then people take the money out of China. And India is also not easy place to do business. I'm telling you, you can go there, but you're not making money. and then India also love to go to party with China and Russia. A lot of question mark. So basically, when you look at this whole thing, like a big cities with 4 walls, right? The north, the south, the east are already closed. Only the west is opening. Only one gate left, and that one gate is Southeast Asia. And that's exactly why many people investing into the regions. And that's exactly why we see a lot of infrastructure projects, factory building, relocation, and that's why we have very good time. These are just the beginning of the talk today, okay? So I just want to show you that good time is coming, almost there. So hope the best for you. Okay, give applause to Dr. Kopsa. Thank you very much for your presentation. It's really deep, easy to understand how the difference between the global and also the region. Please allow me to give some summaries for all the audience about your presentation. Bapak Ibu sekalian, saya rasa tadi kita sudah menikmati presentasi dari Dr. Kopsa ya, yang sudah menjelaskan menurut saya cukup clear. Yang pertama sudah diawali dengan memberikan apresiasi karena Indonesia masih bisa tumbuh 5%. Bahkan tahun ini juga paling tidak 5,1% akan tumbuh. Nah, jadi itu juga cukup kita syukuri. Kemudian beliau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang global, ekonomi global. Dan yang kedua adalah tentang regional. Ada banyak hal tadi yang sudah beliau sampaikan. Fakta-fakta bahwa memang global tahun 2023 masih mengalami perlambatan. Ya, paling tidak negara-negara yang potensial Amerika, Eropa, China itu masih akan mengalami juga berbagai permasalahan. Kemudian tadi disebutkan juga bagaimana kondisi dari pasar keuangan, ya, dari pasar saham, kemudian juga dari harga properti dan sebagainya. Sangat menarik beberapa indikator-indikator yang dikemukakan tadi bahwa 2023 memang inflasi akan mulai turun, ya. The inflation is going to lower than this year. Tetapi juga masih ada berbagai permasalahan di domestik. The domestic economy in United States, in Europe, and also in China is not easy to overcome for the next year. Jadi artinya walaupun inflasi mereka sudah mulai turun, tetapi permasalahan lain itu masih belum bisa clear untuk dikatakan bahwa
mudah bagi kita memproyeksikan apa yang akan terjadi paling tidak di 3 negara tersebut. Tadi Dr. Kopsam memberikan beberapa gambaran kepada kita, apa sih indikator-indikator untuk melihat ya, untuk melihat kondisi ekonomi global. Yang pertama adalah bagaimana dengan inflation, ya, inflation rate. Yang kedua adalah apa keputusan dari The Fed, ya, Bank Sentral Amerika. Karena keputusan The Fed akan berpengaruh terhadap semua pilihan kebijakan moneter di banyak negara, ya, atau hampir di semua negara. Jadi The Fed ini akan menaikkan suku bunga seberapa tinggi, seberapa cepat, seberapa lama, itu akan menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil juga di negara-negara lain. Itu makanya kemarin di dalam pertemuan G20, ya, everybody talking about let's make a coordination for the exit strategy, because otherwise kita tidak bisa recover together, ya, we cannot recover together. Nah, ini makanya penting sekali. Yang kedua tadi juga disebutkan bagaimana dengan indikator global recession, ya. Walaupun banyak yang menyampaikan beberapa negara akan menghadapi resesi, tetapi dengan penurunan berbagai harga, termasuk juga tren penurunan harga minyak, turunnya harga komoditas pangan, itu mungkin akan ada perbaikan secara global. Kemudian juga China factor, tadi sudah dijelaskan. Salah satu mungkin yang hari ini juga rame untuk China factor adalah protes terhadap kebijakan zero COVID policy, ya. Yang itu juga perlu kita lihat apa kira-kira yang akan dilakukan. Karena kalau lockdown akan terus dilakukan, sementara dia adalah pasar terbesar, terutama juga bagi Indonesia, kita 50% ekspor ke China, itu akan menjadi permasalahan. Yang ketiga adalah emerging market crisis, ya. Jadi ini indikator-indikator yang perlu kita lihat dan nanti akan kita perdalam dengan Dr. Kapsak. Nah, setelah kita melihat beberapa negara yang kira-kira masih belum akan tumbuh, tadi disebutkan bahwa dampaknya tadi misalnya di Amerika, di sektor properti, di China juga demikian. China dan di Amerika mereka juga ada huge debt, ya, untuk properti sehingga menurunkan harga, menurunkan bond dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam penutup presentasinya beliau menyampaikan tentang ASEAN, ya. Mungkin kita bisa menangkap pada saat itu Presiden menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu titik terang bagi dunia, gitu ya. Tadi disebutkan data-datanya bahwa ada harapan ASEAN sebagai salah satu emerging market ini yang akan menjadi tempat kita untuk bisa keluar, ya, dari krisis ini. Kita tidak bisa berharap dari negara-negara besar karena growth mereka sudah rendah dan ada tekanan untuk lebih rendah lagi. Tapi untuk negara-negara emerging market seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, mereka masih punya ruang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya 2022 pertumbuhan di negara-negara ASEAN ini juga masih sangat bagus. Kenapa ASEAN penting bagi Asia? Karena negara-negara Asia yang besar tadi disebutkan, China dan India juga belum bisa untuk kita harapkan karena masing-masing masih memiliki problem. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun di dunia yang gloomy ini kita ternyata punya titik terang. Ya, ASEAN ini akan menjadi harapan bagi Bapak Ibu untuk melakukan alokasi di dalam investasi, ya. Bagaimana investasinya, di mana apa saja, triknya seperti apa, kita akan dengarkan Ibu Lilis untuk melakukan presentasi. Tadi setelah digambarkan, how is the global issues and then regional issues and then what should we do? Let's we learn from Ibu Lilis. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu. Excuse me passing you, Dr. Kopsak. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perbolehkan saya untuk berdiri ya, sehingga saya tidak menghalangi layar untuk Bapak dan Ibu lihat. Perkenalkan, saya Lilis Tiadi dan saya mewakili PT Batavia Prosperindo Asset Management yang merupakan salah satu perusahaan manajer investasi yang ada di Indonesia dan juga merupakan mitra
dari Bank Permata dalam hal pendistribusian produk investasi, khususnya reksadana. Jadi untuk mungkin sekitar 20 menit ke depan, perbolehkan saya untuk berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai, kalau tadi Dr. Kopsak membawakan mengenai perekonomian global dan regional, mungkin kalau di sesi saya menu utamanya lebih mengenai perekonomian domestik dan juga bagaimana dampaknya terhadap pasar obligasi dan pasar saham yang mungkin merupakan dua pasar investasi yang sangat relevan untuk portofolio Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti di akhir sesi saya akan tampilkan satu layar ya yang menunjukkan produk-produk kami yang bekerja sama dengan Permata. Tapi saya tidak akan terlalu detail Bu satu persatu karena rekan-rekan di Permata sudah fasih dan mempunyai semua informasi dari produk-produk kami. Sebelum kita masuk mengenai perekonomian dan pasar, perbolehkan saya untuk mengambil waktu mungkin 1 menit saja untuk memberikan update yang terkini mengenai perusahaan kami sehingga Bapak dan Ibu mempunyai referensi lebih. Jadi nama lengkap perusahaan kami adalah Batavia Prosperindo Asset Management, singkatnya kita panggil BPAM atau Batavia. Sudah berdiri sejak tahun 96 dan di tahun itu juga kami mendapatkan izin sebagai manajer investasi atau pengelola dana dari Bapepam LK yang sekarang dikenal dengan nama OJK. Nah kemudian kami banyak meluncurkan produk sejak itu, kepemilikannya sendiri seperti apa? Sempat melewati beberapa kali perubahan, di posisi terakhir itu di Juli 2021, 83% dimiliki oleh perusahaan induk kami yang terdaftar juga di Bursa Efek Indonesia dengan nama Batavia Prosperindo Internasional, jadi ini TBK, dan sisanya 17% itu dimiliki oleh manajemen inti, dalam hal ini adalah jajaran direksi termasuk saya sendiri. Posisi terakhir Oktober 2022 kami mengelola 41,3 triliun rupiah dan ini merupakan gabungan dari berbagai jenis produk investasi baik itu reksadana maupun non reksadana. Dan kalau kita bicara reksadana pun produknya macam-macam ya, ada reksadana pasar uang, saham, obligasi dan sebagainya. Dan dengan angka 41,3 triliun ini menjadikan kami sebagai manajer investasi lokal independen terbesar di Indonesia. Jadi ada 96 perusahaan manajer investasi seperti kita di Indonesia. Jadi ada yang asing, ada yang BUMN, ada juga yang swasta independen. Nah kami masuk ke kategori yang swasta independen dan kami merupakan manajer investasi terbesar di kategori tersebut. Nah kalau kita lihat breakdownnya 41,3 triliun tersebut kami kelola dalam bentuk apa sih, dibeliin apa aja sih gitu ya. Yang sebelah kiri Bapak dan Ibu bisa lihat 41,5% itu dalam instrumen saham, baik itu saham Indonesia maupun luar negeri. Kemudian sekitar 31% itu kami kelola dalam bentuk instrumen pasar uang seperti contohnya deposito. Kemudian hampir 28% itu kami kelola dalam instrumen obligasi. Baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan. Nah sementara kalau dana 41,3 triliun tadi itu sebetulnya dana milik investor siapa gitu. Nah ini kita pecah, yang biru muda yang sebelah kanan ya Bapak dan Ibu, pie chart yang sebelah kanan yang biru muda 53,5% ini merupakan dana institusi. Jadi di sini seperti dana pensiun, asuransi, BPJS misalnya, institusi-institusi seperti itu. Sementara sisanya 46,5% itu kami kelola untuk investor individu. Jadi seperti Bapak dan Ibu di sini. Jadi kurang lebih 18 triliun dari 41,3 triliun yang kami kelola itu mewakili dana investor individu seperti Bapak dan Ibu di sini. Ya, ini kami tidak galang secara langsung, tapi kami bekerja sama dengan berbagai agen penjual. Salah satunya one of our most valuable partner adalah Bank Permata. Baik, mungkin semoga Bapak dan Ibu mempunyai referensi terbaru ya mengenai perusahaan kami. Nah tadi ini saya tidak akan mengulang apa yang sudah Dr. Kopsak sampaikan tadi dan juga sudah ditranslate dengan begitu baik oleh Ibu Henry. Tapi saya hanya mau merangkumkan saja beberapa poin yang tadi mungkin disampaikan oleh Dr. Kopsak. Ya, tadi Dr. Kopsak mengatakan perfect storm. Saya taruh tanda tanya, the perfect storm, apakah betul? Karena yang Bapak dan Ibu mungkin banyak dengar beritanya, lihat headlines-nya, itu kan memang agak serem-serem semuanya ya. Inflasi tinggi di mana-mana. Kalau kita bicara beberapa negara Eropa bahkan kita bicara 60-80% loh inflasinya. Ngeri banget gitu. Walaupun secara rata-rata kawasan Eropa itu di sekitar 10%. Ya, terus Amerika 8% dan sebagainya. Tapi ada beberapa negara di kawasan Eropa itu yang 60-80%. Nanti kita lihat tabelnya ada. Nah, kemudian
untuk memerangi si inflasi yang tinggi itu, bank sentral di berbagai negara kemudian menaikkan suku bunganya. Jadi kita lihat suku bunga naik di mana-mana. Tentu kalau buat kita salah satu acuan yang utama seperti juga negara lain menggunakan acuan biasanya suku bunga Amerika. Makanya tadi dibahas itu adalah Fed, ya, dan Fed pun sudah naik terus. Likuiditas menjadi ketat. Kalau waktu zaman pandemi, hampir semua negara yang punya kemampuan itu menggelontorkan banyak likuiditas yang dipanggilnya stimulus untuk membantu mengerek perekonomian karena waktu itu semuanya tumbang ya, semua industri, semua perusahaan itu berat selama pandemi, itu pemerintah kemudian menggelontorkan berbagai stimulus. Jadi banyak sekali likuiditas yang dikucurkan di market, di pasar. Nah sekarang kebalikan yang terjadi, likuiditas tersebut ditarik kembali. Ini yang kita maksud dengan pengetatan likuiditas. Kemudian tadi harga minyak naik ya, dan dipacu juga dengan perang dari Rusia dan Ukraina, itu penyebab dari kenaikan berbagai harga komoditas. Jadi bukan hanya minyak saja tapi gas juga naik dan sebagainya. Kemudian pertumbuhan ekonomi tadi dibilang melemah, bahkan ada beberapa negara yang posisinya sekarang sudah resesi karena mereka sudah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, terus resiko geopolitik. Jadi ada perang di Ukraina sama Rusia, itu nggak tahu kelihatannya ujungnya sampai kapan. Kemudian tensi Amerika dengan Cina juga masih berlanjut, walaupun di G20 dua presiden sempat ngobrol sampai 3 jam gitu ya. Tapi kan masih banyak sekali perihal-perihal yang harus diselesaikan antara dua negara tersebut. Jadi tensinya masih akan tinggi. Kemudian juga mungkin Bapak dan Ibu juga baca headline Cina dan Taiwan dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan resiko geopolitikal di global itu meninggi. Nah ini kalau kita ngeliat sini, ini gabungan semua gak ada yang bagus ya. Semuanya sentimennya negatif banget. Makanya kita judulkan apakah betul ini the perfect storm. Nah kita tinggalkan yang global, tadi karena sudah dibahas panjang oleh Dr. Kopsak. Sekarang kita masuk ke domestik, Indonesia sendiri. Mohon maaf saya bantuin juga soalnya di depan banyak yang kosong, cuman dari belakang gak kelihatan, silakan Pak Bu. Kebetulan saya di depan jadi kelihatan yang bangku kosong. Ya, silakan Bapak Ibu, ini di kanan kiri. Ya. Masih banyak kosong. Silakan Bu Lilis. Iya. Jadi saya sekarang masuk ke menu utama kita ya. Kita bicara ini aja deh, domestik nih gimana perekonomiannya. Apakah kita juga barengan tuh sama perfect storm yang tadi. Kita bicara sekarang inflasi. Tadi yang dibahas pertama kan inflasi. Inflasi kita tuh seperti apa sih sebetulnya? Inflasi kita kalau Bapak dan Ibu ingat bulan Oktober kemarin bensin naik, BBM naik. Nah itu menyebabkan kenaikan inflasi langsung di bulan berikutnya. Dan kalau BBM naik selalu ada peningkatan inflasi yang kita panggil first round inflation yang betul-betul disebabkan karena kenaikan harga inflasi sendiri. Dan ada second round inflation, itu adalah inflasi turunannya karena adanya kenaikan BBM gitu. Nah atas penyebab ini semua kalau kita lihat 12 bulan terakhir kita punya inflasi memang sudah di sekitar 6%-an Ibu. Mungkin 5,5 antara 6,5%. Sampai akhir tahun kita akan melihat angka seperti itu gitu. Tapi nanti kalau di bulan September tahun depan berarti kan faktor kenaikan BBM yang terjadi di kuartal 3 tahun ini sudah lewat nih, sudah lebih dari 12 bulan. Inflasi kita akan kembali turun ke sekitar 3,5 sampai 4%. Nah kita lihat di sini, ini kita tarik datanya mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini core inflation yang sebelah kiri. Ini yang merah ini Indonesia, mohon maaf kalau kurang jelas, yang ini 3,2%. Naik nggak inflasi kita? Naik. Ini core inflation, jadi bukan total inflation, core inflation 3,2%. Naik nggak? Naik. Tapi ternyata lumayan manageable nih, karena kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain, inflasi kita kok lumayan terjaga ya. Tadi saya sempat sampaikan ya, ada negara-negara di Eropa yang inflasinya puluhan persen. Nah itu contohnya yang di atas, 82%, 68%. Dan kalau kita turun, Amerika 6,6, ini core inflation, Inggris 6,5, dan seterusnya. Hanya ada 1-2 negara yang mungkin di bawah kita inflasinya. Dan karena yang tadi saya sampaikan dalam hal memerangi inflasi tersebut, Central Bank pun kemudian menaikkan suku bunganya, termasuk Indonesia juga. Indonesia tutup tahun lalu 7 days reverse repo, yaitu suku bunga acuan yang kita pakai dari BI itu 3,5%. Per posisi 17 November kemarin, setelah dinaikkan beberapa kali oleh Bank Indonesia, kita berada di 5,4%. Jadi kita naik 1,75, padahal Fed sepanjang periode yang sama sudah naik 3,75. Kita cuma naik 1,75.
Gitu. Fed itu sekarang dia udah 6 kali ya naikin. Sekali 1/4, 50 basis, kemudian 4 kali terakhir tuh 75 basis. Berarti total sudah 3,75. Indonesia baru dari 3,5 naik ke 5/4, baru naik 1,75. Kenapa? Karena salah satunya ini. Karena inflasi kita jauh lebih terjaga dibandingkan inflasi di negara-negara maju termasuk Amerika. Bagaimana dengan rupiah? Aduh mabok ya, garuk-garuk aspal nih. Rupiah kita udah 15.650, 15.7. Sudah depresiasi 9,5 antara 10%. Banyak ya, kayaknya banyak. Tapi ternyata kita harus melihat segala sesuatunya relatif ya. Dimana kita bisa melihat di sini yang paling sebelah kanan, itu Indonesia, ini saya tarik 3 mingguan yang lalu, depresiasi 8,6%. Kelihatannya besar buat kita, tapi sama ketika dibandingkan dengan emerging market yang lain, ternyata depresiasi rupiah kita itu masih lumayan yang paling oke dibandingkan negara-negara tersebut. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari peran Bank Indonesia yang secara efektif juga yang sudah intervensi ke forex market. Ini di sini kita bisa lihat cadangan devisa kita tertinggi itu sekitar 146 miliar US dollar. Posisinya terakhir itu 130,2 miliar US dollar. Jadi ada penurunan. Kurang lebih berapa tuh? 15-16 miliar US dollar. Apakah semuanya dipakai untuk intervensi rupiah? Enggak. Hanya sebagian aja. Kenapa? Karena Bank Indonesia pun melihat, oke, saya perlu sedikit menjaga intervensi untuk membuat pasar jangan terlalu galau melihat gejolak di rupiah, tapi nggak usah sampai heboh intervensi terlalu banyak juga karena kita nih nggak sendirian, yang lain pun lagi depresiasi. Faktornya itu bukan Indonesia rupiahnya yang bermasalah, tapi memang US dollarnya yang sedang kuat terhadap semua mata uang. Jadi jangan sampai kayak ngebuang garam, nebar garam ke laut gitu kan, sayang kan cadangan devisanya. Nah sebagian kemudian dipakai buat apa? Sebagian dipakai hal-hal yang lebih efektif. Melunasi hutang dalam US dollar. Jadi kita bisa lihat di sini yang sebelah kiri ini hutang swasta dalam US dollar, yang tengah hutang pemerintah dalam US dollar, angkanya dua-duanya turun. Sehingga secara profil hutang kita bisa dilihat yang merah di bawah. Total hutang kita dalam US dollar terhadap GDP secara persentase itu yang sebelah kiri 41%. Kalau yang pemerintah, yang tengah itu swasta 42%, profil hutang kita jauh lebih sehat dibandingkan waktu kalau kita bandingkan tahun 98. Gitu. Dan ini semuanya menambahkan faktor kenapa perekonomian kita, rupiah kita bisa lebih resilient dibandingkan emerging market yang lain. Ya. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Tadi Dr. Kopsak bilang, ASEAN tadi IMF proyeksikan 4,9%. Indonesia berada di situ, sedikit lebih di atas. Kita nomor 4 itu yang merah 5%. Ini data IMF, 5%. Filipina sama kayak kita 5%. Ada 2 negara mungkin Vietnam dan India di grafik ini yang lebih tinggi dari kita, 6%-an. Tapi yang lain semua di bawah kita. Cina 4,4. Ya, terus Amerika 1%. Dan beberapa negara yang di bawah, mungkin Bapak dan Ibu nggak bisa lihat satu persatu, itu bahkan sudah negatif. Dan jangan lupa, 2024 kita pesta demokrasi. Ya, jadi biasanya 1 tahun sebelum itu kita mulai nanti di awal Desember. Awal Desember itu kampanye sudah mulai. Bukan kampanye presiden, tapi kita tuh ada DPD, DPRD, DPR, Bupati, Gubernur gitu ya, Presiden. Saya pinggirin nih yang Presiden. Itu gabungan total kursi untuk untuk pilkada-pilkada yang tadi saya sebutkan. Itu akan mulai kampanyenya itu di awal Desember. Dan ini akan terus sampai ke Februari tahun 2024. Berapa sih kira-kira yang akan digelontorkan untuk kampanye itu? Kalau kita hitung satu persatu, gubernur satu seat berapa, bupati berapa, DPD, DPRD, DPR gitu ya. Itu totalnya kurang lebih 365 triliun. Dan 365 triliun itu akan kejadiannya mayoritas di tahun depan. Jadi itu tentunya sedikit banyak akan menyumbangkan tambahan konsumsi di tahun 2023. Karena itulah kalau kita bicara pertumbuhan untuk Indonesia kita nggak gitu takut. Kan selalu dibilang, aduh Indonesia mah gak usah diapa-apain, autopilot juga GDP 3% gitu. Dibilang gitu ya. Kok bisa sih ada angka seperti itu? Karena 55% kurang lebih dari GDP kita itu kontribusinya dari konsumsi. Dan konsumsi kita selalu kuat.
apalagi masih ada ekspor. Ekspor komoditi walaupun dibilang katanya harganya akan turun tahun depan karena perlemahan perekonomian dunia dan sebagainya, tetap masih akan besar. Jadi pasti ada kontribusi dari ekspor juga. Dan angka 5% ini belum menambahkan 365 triliun dari dana kampanye yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau dari sisi pertumbuhan kita nggak terlalu takut. Yang penting kita jagain nih, inflasi kayaknya lumayan terjaga, yang penting rupiahnya. Jangan kita ikut-ikutan panik kalau ngelihat rupiahnya agak bergejolak gitu. Karena itulah satu-satunya mungkin sisi yang bisa beresiko. Karena begitu rupiah kita tidak sama-sama jaga di level yang manageable, panik gitu ya, itu larinya kemana-mana, ke inflasi. Kalau udah inflasi ya ke suku bunga dan lain-lain gitu. Jadi ini dari sisi pertumbuhan. Nah ini beberapa faktor lain yang saya kasih lihat highlightnya saja. Ya ini dari sisi resiliensi perekonomian kita juga dibantu karena perdagangan. Trade kita itu surplus tahun ini. Dari CPO, dari iron and steel, banyak penambahan. Terus kalau kita lihat dari sisi APBN juga terlihat sangat baik. Ya pertumbuhan pendapatan pemerintah itu naik lumayan banyak tahun ini. Dikontribusi dari berbagai sektor, terutama memang sektor-sektor yang berbau resources, yang berbau komoditi. Nah ini bisa dilihat yang chart sebelah kanan, 9 bulan pertama tahun 2022 pertumbuhan penambahan koleksi pajak secara persentase dari batu bara misalnya naik 2 kali lipat. Belum lagi dari resources yang lain. Tapi kalau kita keluarkan komoditas pun pertumbuhan pendapatan pemerintah itu naik 40% year to date. Dan ini tentunya sangat membantu resiliensi perekonomian kita secara keseluruhan. Nah jadi kalau saya coba boleh rangkumkan ya. Faktor-faktor dan faktor-faktor indikator makroekonomi, kira-kira asumsinya akan seperti apa. Tahun 2022 mungkin kolom kedua dari paling kanan ada 2022 itu E itu masih ekspektasi karena kita belum selesai tahun 2022. Kemudian 2023 ekspektasinya juga seperti apa. Nah GDP kita lihat tahun 2022 harusnya kita bisa 4,8 sampai 5,3%. Tahun depan sedikit lebih rendah, loh katanya tadi kuat, iya. Tapi kan kita juga tidak mungkin 100% imun dari pelemahan perekonomian global. Jadi kita pun akan sedikit banyak kena efeknya. Kita targetkan sementara ini 4,4 sampai 5% perekonomian. Inflasi yang tadi saya sampaikan 2023 akan kembali ke 3,5 sampai 4%. Memang sekarang ini kita melihat akan di 5,8 sampai 6,8 karena masih termasuk dalam inflasi tinggi beberapa bulan yang penyebabnya karena kenaikan BBM di bulan Agustus yang lalu. Ya, tapi itu kita bilang inflasi tinggi yang sifatnya sementara, yang tidak sticky. Kalau yang tadi seperti Dr. Kopsap katakan, yang di Amerika itu sticky, kok persisten. Udah setahun lewat, setahun setengah, hampir 2 tahun kok tinggi terus, malahan makin tinggi gitu. Jadi walaupun tahun depan udah mulai turun mungkin ke 6,5% Amerika, tapi itu relatif masih tinggi untuk Amerika. Dia targetnya 2, jauh banget. Kalau kita cuma naik gitu, 9 bulan langsung kembali lagi ke 3,5-4%. Nah karena karena inflasi kita gerakannya seperti itu jugalah yang menyebabkan Bank Indonesia kelihatannya sampai sekarang ini hanya akan menaikkan suku bunga secukupnya. Tahun ini dia sudah naikkan 1,75, jadi ada di angka 5,4%. Kita melihat nanti di Desember akan ada rapat Dewan Gubernur lagi, mungkin akan naik lagi, tapi mungkin gak banyak, 1,4% mungkin. Jadi kita akan stop di akhir tahun 2022 dengan suku bunga sekitar 5,5%, suku bunga acuan. Nah tahun depan kecenderungannya masih akan dinaikkan tapi angkanya harusnya sudah tidak besar juga, mungkin 1/4 antara 0,5%. Jadi kita harusnya akan stop suku bunga di sekitar 5,75. Udah gitu dia akan diam. Akan turunin nggak? Nggak. Bank Indonesia nggak akan turunin dulu, diam dulu. Diam dulu sambil memantau kondisi globalnya seperti apa. Kalau globalnya mulai kelihatan indikatornya inflasi turun, suku bunga juga akan perlahan-lahan diturunkan. Pada saat itulah Bank Indonesia akan mulai menurunkannya. Kecenderungannya mulai akan diturunkan di kuartal 3. Jadi naik dulu di awal tahun, terus kemudian bertahan di 5,75, nanti mungkin masuk ke semester 2 baru perlahan-lahan diturunkan. Itu arahnya kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan rupiah? Rupiah kurang lebih hovering di angka yang seperti sekarang, kita sekarang 15.500, 16.000, bisa shoot nggak di atas 16.000? Ya bisa-bisa aja kalau cuma sebentar. Tapi
stabilisasinya itu akan ada di 15.5 sampai 16.000. Nah, kita melihat angka ini pun lumayan akan bertahan untuk tahun 2023. Dan ini sangat penting terutama untuk para pengusaha ya. Buat mereka mau rupiah di 16.000, di 15.5, 15.000 ya udah, tapi jangan begini-begini. Bingung. Mau nyetok barang, mau ambil material, segala macam tuh bingung. Mau ngeset pricing itu bingung. Tapi kalau dia di range tertentu dan itu konsisten, stabil di situ, disitulah angka yang bisa dijadikan acuan untuk banyak sektor, banyak pengusaha. Nah, kalau melihat perusahaan-perusahaan bagaimana nih? Tahun ini perusahaan-perusahaan kita memang nggak mungkin sampling semua perusahaan, tapi mungkin 100-150 perusahaan terbesar yang ada di Bursa Efek Indonesia misalnya gitu. Nah itu mereka mampu berkinerja positif tahun ini. Jadi earnings mereka rata-rata di atas di sekitar 12-17%. 12-17%. Nah tahun depan karena base-nya sudah lebih tinggi, kita melihat secara persentase kecilan dikit, tapi mereka masih tetap bisa grow, tetap masih bisa positif. Earnings growth-nya atau pertumbuhan pendapatan perusahaan ini masih bisa naik mungkin antara 5-7%. Sehingga kalau kita pakai patokan 5-7% earnings growth, jadi indeks kira-kira akan di berapa? Kalau kita bicara indeks kita ini sekarang berapa ya? 7.020 gitu ya, kurang lebih ya, 7.000-an. Bapak dan Ibu mungkin lihat, di sini targetnya 2022 katanya indeks 7.450 sampai 7.700. Masih jauh nih kayaknya. Oke, mungkin defense saya masih bisa bilang, ya kan masih ada 1 bulan. Desember masih bisa lah ngejar gitu ya. Tapi bukan hanya itu faktornya. Satu, kita memang belum selesai, kita belum melihat titik akhirnya, apakah nyampe atau enggak angka itu. Yang kedua, kita jangan melihat hanya indeks saja. Bapak dan Ibu perlu lihat, kalau kita sampling 150 perusahaan yang terbesar misalnya gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya outlier, yang growth-nya lebih tinggi dari 17%. Ada enggak? Ada, banyak. Tapi juga banyak yang ancur-ancuran tahun ini. Jadi kalau kita lihat gerakan indeks kita sekarang di 7.020 misalnya, Bapak dan Ibu coba deh tarik, saya nggak sebut nama ya, ada 3 perusahaan tech digital yang kontribusinya dari penurunan mereka beberapa bulan terakhir ini itu udah 400 poin. Jadi kalau kita tidak ada 3 perusahaan itu yang tadi saya bilang sifatnya outlier, indeks kita itu sudah di 7.400 seharusnya gitu. Jadi sebetulnya angka 12-17% pertumbuhan earnings dari perusahaan-perusahaan mayoritas di Indonesia itu terjadi atau tidak terjadi. Betul ada. Itu ya. Jadi kalau kita pakai patokan pertumbuhan earnings tahun depan masih ada 5-7% tahun depan, indeks kita kalau dengan asumsi 7.450 sampai 7.700 di akhir tahun 2022, bisa indeks kita 79 sampai 8.100 di 2023. Mungkin saya pindah slide ya supaya langsung kita bahas pasar saham dan pasar obligasi. Saya mulai dengan pasar obligasi dulu. Mungkin oke lah apa yang sudah terjadi terjadilah, intinya sekarang pasar obligasi ke depannya akan seperti apa. Kalau kita melihatnya, kalau Bapak dan Ibu sendiri kan paham ya, kalau pasar obligasi itu sangat erat hubungannya dengan pergerakan suku bunga. Kalau kita bicara suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun, kalau suku bunga turun, harga obligasi cenderung naik. Nah tadi kita sampaikan suku bunga kecenderungannya masih akan naik, tapi harusnya sudah tidak sebanyak yang terjadi tahun ini lagi. Artinya harga obligasi mungkin masih akan gerak-gerak di level segini aja, koreksi bisa ada koreksi sedikit, tapi sesudah itu dia akan stabil, bahkan ketika indikatornya menunjukkan bahwa inflasi terjaga, suku bunga akan mulai dipangkas di semester 2, mungkin 1-2 bulan sebelum itu harga obligasi akan mulai rally. Pasar obligasi akan semarak lagi, memasuki semester 2 tahun depan. Untuk sementara dia akan hovering saja. Banyak asing yang keluar, betul sepanjang tahun ini 168 triliun dana asing keluar, tapi juga nggak mengerikan amat karena yang keluar dari asing tersebut mampu diserap dengan baik oleh pasar domestik. Siapa yang beli? Bank swasta, bank nasional ya, bank nasional pembeli terbesar, BPJS, dana pensiun, asuransi, dan Bapak dan Ibu di sini, ORI, Sukuk, ST09 aja laku keras ya, 10 triliun loh Bapak dan Ibu sudah sumbang ke auction kali ini. Jadi itu semua yang mengimbangi volatilitas yang terjadi ketika dana asing banyak keluar. Asing sempat punya hampir 40% dari obligasi pemerintah kita. Sekarang tinggal 12% Bapak dan Ibu. Artinya apa? That's good news. Karena dependensi kita, ketergantungan kita terhadap dana asing di pasar obligasi menjadi lebih kecil.
Sehingga yang namanya gonjang-ganjing harga obligasi kita udah nggak usah terlalu khawatir lagi karena mayoritas itu didominasi oleh investor domestik. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu bilang, loh terus sudah gitu kalau saya sih suka obligasi karena saya suka tuh dapat kupon yang rutin ya, dapat income rutin dan sebagainya, silakan. Bapak dan Ibu tetap bisa berinvestasi di obligasi. Tapi kalau dari kami, Batavia, kami sarankan tenornya itu tolong dicermati. Karena volatilitasnya masih ada dan yang paling panjang akan lebih volatile dibandingkan yang lebih pendek. Kami sarankan kalau Bapak dan Ibu mau berinvestasi di obligasi, pilihlah mungkin tenor yang jangka pendek menengah. Secara spesifik kami suka yang 5, 8, dan 10 tahun tenornya untuk sementara ini. Nah untuk Bapak dan Ibu yang sudah punya, oh saya punyanya yang 30 tahun atau segala macam gitu ya. Ya kalau Bapak dan Ibu masih comfortable dengan kupon yang bisa dikoleksi, pertahankan aja. Seperti saya bilang tadi, begitu kondisi suku bunganya sendiri nanti perlahan-lahan akan dipangkas, obligasi harganya akan kembali semarak. Kalau untuk saham seperti apa? Saham itu kan kita nggak bicara hanya suku bunga. Tapi kalau saham kita melihat rupiah, kita melihat GDP dan sebagainya, terutama growth. Nah tadi kita sampaikan growth-nya masih ada. Earnings perusahaan masih akan bisa bertumbuh. Jadi ini akan membuat pasar saham cukup resilient bahkan masih kondusif. Secara harga saham pun kita panggilnya PE ratio. Ya, PE ratio atau penilaian terhadap saham, mahal nggak sih, murah nggak sih, itu namanya PE ratio. Itu rata-rata Indonesia di 15 kali. Indeks kita sekarang 7020 itu kurang lebih 14 kali. Berarti kita lagi ditransaksikan 1 kali di bawah standar deviasi kalau bahasa teknisnya ya. Jadi lumayan atraktif lah, nggak kemahalan gitu, lumayan fair harganya. Jadi room untuk pertumbuhan itu masih sangat ada. Cuma memang karena kita nih dikelilingin sama kondisi global yang tadi faktornya macam-macam itu, dan itu semua tidak terkecuali mempengaruhi perusahaan-perusahaan di pasar saham kita, volatilitas akan tinggi sekali. Sehingga butuh kecermatan yang ekstra untuk memilih bukan hanya sektor tapi saham. Gak cukup nih kondisi lagi seperti ini, oh saya suka sektor apa misalnya. Saya suka sektor perbankan. Karena kita lagi di Permata ya, perbankan. Jadi financial. Udah financial sector itu kan paling besar bobotnya di indeks kita. Udahlah, katanya banking akan oke. Udah semua saham yang di banking kita beli, nggak bisa begitu. Kita betul-betul harus seleksi lagi. Yang mana yang earnings projectionnya itu sangat-sangat clear. Gitu ya, jadi betul-betul harus dibedah per level perusahaan. Nah makanya kita cantumkan di sini bukan sektor finansial loh, kita cantumkan di sini big banks. Di dalam sektor finansial di indeks kita macam-macam. Ada big banks, medium size banks, small banks, digital banks, non banks pun ada jatuh di finansial. Tapi secara spesifik kita cantumkan di situ big banks. Kenapa? Karena kita melihat big banks itu yang lagi mempunyai benefit terbesar di kondisi perekonomian kita yang sedang mid cycle recovery. Jadi kita lagi recover nih, udah 2 tahun berjalan, ini udah memasuki tahun ketiga kita lagi mid cycle recovery. Bank besar merupakan bank yang mendapatkan benefit terbesar karena mereka merupakan proksi atau representatif dari perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Mereka memberikan kredit ke mayoritas semua industri dan big banks biasanya hanya masuk ke top 3, top 5, top 7 dari setiap industri, resikonya lebih kecil, kualitas asetnya lebih baik dan ketika kondisi mid cycle recovery suatu perekonomian terjadi, perusahaan-perusahaan di suatu sektor mana yang akan naik duluan? Pasti perusahaan-perusahaan yang market leader. Jadi disitulah kenapa kita secara spesifik lebih suka big banks posisi sekarang sebagai salah satu sektor yang kita pilih. Kita juga cukup suka infrastruktur di sini kita nggak bicara jalan tol tapi kita bicara telecommunication, tower gitu ya, subsektor seperti itu. Dan kalau bicara dari market kapitalisasi, kami juga lebih condong ke big cap dulu. Karena kondisinya globalnya lagi banyak kejadian, volatilitasnya akan tinggi, big caps akan jauh lebih resilient performance-nya dibandingkan mid ataupun small cap. Jadi mungkin itu, nah ini saya hanya tunjukkan saja bagaimana asing bergerak ya di pasar saham dan pasar obligasi kita. Tadi saya sampaikan ini yang di tengah bahwa di pasar obligasi asing keluar 168 triliun. Sementara kebalikannya karena asing juga melihat adanya opportunity di perekonomian di Indonesia seperti yang tadi Dr. Kopsak juga sampaikan.
nggak heran kalau yang sebelah kiri ini dana asing masuk. Kalau obligasi dia keluar 168 triliun, di sepanjang tahun 2022 asing masuk 68 triliun di pasar saham kita. Dengan 68 triliun itu dana asing yang keluar dari pasar saham di 2021, 2020, 19, 18, 17 sudah balik semua. Karena 5 tahun berturut-turut yang tadi saya sebutkan itu asing semuanya keluar di pasar saham. Nah sekarang keseluruhan yang mereka udah keluar udah masuk lagi di tahun 2022. Nah ini slide penutup ya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu kadang-kadang ini banyak pembahasan mengenai ekonomi ya, inflasi, suku bunga, trade surplus apa segala macam, apa hubungannya sama portfolio saya. Jadi sebetulnya memang kadang kelihatannya kayak ada disconnect, tapi sebetulnya enggak Bapak dan Ibu. Ini saya gambarkan satu grafik di sini, ini menunjukkan business cycle dari suatu perusahaan atau kalau kita bicara besarnya, siklus naik turunnya perekonomian juga. Nah di sini, di atas tuh ya, itu penjelasan siklus bisnis ataupun siklus perekonomian. Nah yang bagian bawah ini menunjukkan kira-kira secara instrumen finansial yang Bapak dan Ibu mungkin bisa berinvestasi itu gerakannya akan baik atau tidak di kondisi cycle seperti itu. Jadi contoh ya, kita ambil sekarang saja. Tadi kita sampaikan bahwa Indonesia ini berada di mid cycle recovery. Jadi kita kurang lebih lagi di sini nih Bapak dan Ibu. Ya, terus kita lihat di situ growth peaking, strong credit growth, profit peak, apa segala macam itu biasanya tanda-tanda yang terjadi di perekonomian. Lagi di situ. Terus kira-kira apa ya yang bagus? Kita bisa lihat di sini. Obligasi lagi turun, itu yang Bapak dan Ibu sudah alami 18 bulan terakhir, mungkin 2 tahun terakhir. Komoditi naik, itu kita sudah lihat sepanjang tahun juga. Saham naik. Tahun ini kita sudah naik 7% saham, tahun lalu kita naik 10%. Jadi kurang lebih ini yang secara garis besar bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk melihat perekonomian kita sedang di siklus mana dan kira-kira apa instrumen yang baik untuk dilirik sebagai bagian dari investasi. Tapi tentunya harus dicocokkan dengan profil resiko Bapak dan Ibu ya. Tapi ini kita kalau hanya bicara pergerakan kelas asetnya akan seperti apa itu yang bagian bawah. Nah penutup saya adalah ini adalah produk-produk kami yang bekerja sama dengan Bank Permata dalam hal pendistribusiannya. Cukup banyak ragamnya, ada yang rupiah, ada juga yang US dollar, yang rupiah juga macam-macam, ada yang reksadana pasar uang, seperti yang Maxima dan Liquid, pendapatan tetap seperti yang Ultima, dan yang 4 terakhir itu reksadana saham kami. Kemudian kalau yang mata uang US dollar, ada yang obligasi / campuran itu yang Balance Asia, kemudian ada yang saham yang 2 terakhir, yang Global ESG dan teknologi. Jadi saya tidak akan mengurai satu persatu. Seperti tadi saya sampaikan, rekan-rekan di Permata sudah punya semua informasinya dan sangat fasih terhadap produk-produk kami. Jadi silahkan Bapak dan Ibu sesuai dengan profil risiko masing-masing, kebutuhan dana dan investasi masing-masing bisa disesuaikan. Ini saya gunakan sebagai penutup atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Henry. Terima kasih Ibu Lilis, kita berikan aplaus. Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup clear apa yang disampaikan oleh Ibu Lilis tadi. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Sebelumnya saya mungkin akan sedikit memberikan gambaran. Kalau Ibu Lilis tadi sudah jelas kita terima. Mungkin apa yang disampaikan oleh Dr. Kapsak tadi, bahwa Bapak Ibu sekalian memang betul global itu memang belum akan membaik. Tetapi kondisi 2023 lebih baik dibanding 2022 semestinya ya, karena masih ditentukan oleh pemegang GDP terbesar dunia ya, 3 kawasan, Amerika, Uni Eropa dan China. Nah 3 kawasan itu masih akan mengalami ketidakpastian. Nah tetapi yang kedua yang cukup bagus tadi yang disampaikan oleh Dr. Kapsak adalah bahwa kita punya harapan terhadap ASEAN ya. Dan ASEAN ini akan menjadi pintu bagi membaiknya Asia. Bapak Ibu sekarang ini kalau kita bicara mungkin 10-20 tahun yang lalu kita bicara ekonomi dunia itu ditentukan oleh negara-negara maju. Ya, tetapi saat ini tidak lagi. Ekonomi akan lebih dikuasai oleh emerging market. Salah satunya adalah di ASEAN, Southeast Asia ini.
Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia tidak akan terpengaruh. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Lilis dengan panjang lebar bagaimana outlook ekonomi kita 2023. Saya rasa yang disampaikan oleh Ibu Lilis hampir sama dengan yang kami presentasikan hari Rabu yang lalu. Ya, bahwa semua orang khawatir, tetapi kami, lembaga kami, Kor Indonesia, kami adalah think tank independen, sama Bu, kami juga memprediksi tahun depan kita akan tumbuh 4,5 sampai 5%. Jadi yang bermasalah itu adalah negara lain Bapak Ibu. Tapi kita memiliki sumber-sumber pertumbuhan yang cukup menjanjikan untuk kita jangankan resesi, tapi kira-kira tumbuh rendah itu tidak. Ya, karena tadi juga sudah dipaparkan dari inflasi, kemudian prospek tahun depan itu mungkin ada yang melihat pemilu itu akan menimbulkan gonjang-ganjing. Tapi gonjang-ganjing itu ternyata membawa berkah yang sangat luas. Ya, jadi spending yang akan dilakukan tadi disebutkan para calon, tetapi juga oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga akan melakukan spending yang cukup besar dari APBN dan APBD-nya. Jadi saat ini konsumsi rumah tangga yang sudah pulih bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan sebelum pandemi, ini akan berlanjut di tahun depan. Jadi saya rasa memang tidak perlu ada kekhawatiran setelah Bapak Ibu duduk di sini lebih dari 1 jam, ya tahun depan kita akan shining, ya tidak hanya ASEAN tapi Indonesia is also going to be shining in the next year. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu. Saya akan mencoba untuk mengeksplor lebih dalam apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Kopsak Potrakol. Ya, beliau adalah Director and Senior Executive Vice President di Bangkok Bank. Nah, tadi disebutkan kan, berkali-kali bahwa ASEAN is important. So could you give us more detail about ASEAN 5? I mean, how is the source of growth in each country, and also how is the growth projection for the 5 ASEAN, and which sector is going to be the priority for the next year? Please. Thank you. At Bangkok Bank, we have operation in all ASEAN countries. Except Brunei. Brunei is too little. but most of other countries we have been there, and we have seen great economic performance this year. Let me tell you why. If you take a look at the slide by Ibu Lilis, you can see that inflation in our region is not that high, right? Inflation is quite low compared to other countries. That is very important. For example, in the case of Thailand, we produce our own products, agricultural products. We are the kitchen of the world, right? So the price of food is not that high in the country. And we also have the policy like in Indonesia, where we keep the price of diesel, the oil price down during this difficult time. The government gives support. So the price instead of going up and coming down, is go up and it stay here. But the government keep on paying, right? But it's really keep inflation in check. As a result, this is why many countries in Southeast Asia have low interest rate. Thailand already increased interest rate by 50 basis points. Only 50 basis points. Indonesia, maybe 0.75 or last time is 0.5, right? And before one more time. So basically, interest rate increase has been quite minimal. And it really keep the region going quite well. The impact on the company has been manageable. I mean, I talked to my client and they said, oh, increase 0.5, no problem. But in America, you see 4%, right? In many other countries, 8%. So basically, the corporate sector has been performing quite well. And what we have seen is the following. I think the main driver at this point in time is tourism.
tourism. It's not in Thailand. Early this year, maybe 100,000 tourists per month, but now 2 million per month, and it's without the Chinese. So when the Chinese came out next year, maybe 3 million per month, and that really drive the whole tourism sector in Thailand. And in fact, it's also have seen more tourism in Indonesia, in Malaysia, Singapore, Vietnam. Many of these places have been blessed with tourists. And in fact, in Thailand, we have another type of tourists come from India. Usually Indian not coming, but now many of them fly to Thailand. And that is the result from a lot of airline cannot go to China anymore. So they take their plane to India and take the people from India to Southeast Asia. And that's exactly why tourism sector has been quite good. I think I see Ibu Lily said infrastructure, right? Banks, same thing in Thailand. Bank is very good. Permata Bank, Bangkok Bank, it's quite good stock. So basically, we are doing okay. More margin, more NIM, right? And then at the same time, tourism sector is quite good in Thailand. It's recovered quite well. And another thing is on the investment, construction. Basically, all the money come out from China. Japanese company, Taiwanese company, Hong Kong, Korean, US, EU, everyone is taking the money and pour into Southeast Asia. And that's exactly why we also have very good time during this difficult time in the world. So I think we are lucky to be here. Let's it's like when you have a big storm, right? Yes. It hits some island, Yeah. but not us. So we look at the news and said, oh, very, very bad. Belong to others. Yeah, to others. And we are so blessed. You know why? Because there was a lot of conflict in Europe. People don't want to invest in Europe anymore. So they take the money from Europe to someplace else. But then China, Taiwan, US having some conflict, right? So China is also not a good place anymore. So they said, Southeast Asia very peaceful, very peaceful. So they said that's why many people coming. Bali, many Russian, right? Many Ukrainian. Okay. Thank you very much, Dr. Kopsak. Bapak Ibu sekalian, saya rasa semakin yakin ya bahwa memang kita perlu optimis untuk tahun depan. Tadi disebutkan sebagai contohnya di Thailand, rata-rata di ASEAN ini mereka bisa menjaga inflasi dan juga masih bisa didukung dengan sektor utama tadi yang disebutkan kalau di Thailand karena mereka salah satu sektor utamanya adalah tourism, ya polanya sama dengan Turki, mereka adalah dari tourism dan mereka sudah menggenjot sektor itu untuk bisa tumbuh. Yang ketiga adalah karena investasi juga masih tumbuh dengan bagus. Kondisi yang tidak bagus di negara maju adalah berkah bagi negara-negara terutama di ASEAN ini yang memang cukup stable. Jadi Bapak Ibu di Indonesia juga investasi kita itu tumbuh tinggi selama pandemi. Dan sekarang kembali lagi menjadi pendorong pertumbuhan nomor 2 setelah konsumsi rumah tangga. Nah jadi investasi yang masuk ke Indonesia tentu beda dengan di Thailand. Karena yang di kita disebutkan Bu Lilis tadi lebih kepada sektor-sektor tambang, ya, sektor-sektor perkebunan dan sebagainya. Nah jadi saya rasa selama kita bisa mengelola inflasi yang tadi saya juga sepakat, prediksi kami juga akan kembali seperti sebelum kenaikan harga BBM. Jadi tahun depan inflasi kita masih sudah akan terkondisikan. Karena dampak dari kenaikan BBM tidak akan seterusnya. Ya, jadi itu yang akan terjadi sehingga kemungkinan kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia, BI rate itu akan lebih tertahan. Nah baik, saya satu pertanyaan kepada Ibu Lilis, thank you Dr. Kopsak. Bu Lilis, tadi sudah jelas ya, tapi di depan kita ini banyak juga milenial Bu. Banyak Gen Z
kayaknya ini. Jadi sekarang ini kan data menunjukkan bahwa mereka ini pertumbuhannya, antusiasmenya untuk bisa berinvestasi di sektor portfolio ini luar biasa. Dengan pertumbuhan yang Ibu pasti punya datanya. Nah kira-kira faktor apa yang mendorong mereka dan kira-kira apa pesan Ibu kepada para millennials ini agar lebih baik di dalam berinvestasi ini? Silakan Ibu. Makasih Bu, pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau kita lihat profil investor di pasar modal, itu ini belum tutup bulan Oktober nih ya. Pertengahan Oktober itu angkanya hampir 9,8 juta. 9,8 juta investor di pasar modal. 9,2 juta dari 9,8 itu adalah investor reksadana. Investor reksadana. Dan itu bertambahnya boleh dibilang 2-3 tahun terakhir Bu. Jadi pemicunya itu sebenarnya apa? Mungkin awalnya ya waktu kita semua lagi hidup dalam goa, waktu awal-awal pandemi gitu kan bosen. Cuman ngebuka laptop, pop out dong macam-macam iklan. Coba ini, coba itu. Siapa itu banyak yang muncul itu? Ini kita tidak bisa tiadakan. Ini adalah peran juga dari banyak fintech. Yang kemudian membuat terutama memang yang milenial nih Bu sama Gen Z ya. Yang kemudian coba buka rekening, coba berinvestasi dan sebagainya. Jadi kelihatan sekali langsung gitu naik. Dari yang kita tuh pasar modal kita tuh stagnan, jumlah investornya itu di bawah 1 juta sampai tahun 2013. Begitu aja susah setengah mati. Nah mulai tembusnya itu tidak bisa kita pungkiri karena bantuan transformasi digital. Yang kemudian membuka cukup banyak fintech yang mempermudah banyak proses. Baik itu proses KYC, onboarding, buka rekening dan sebagainya. Tapi saya perlu garis bawahi nih Bu, dari 9,8 juta investor yang sudah buka rekening tersebut, hanya 2 juta yang ada balance. Gitu. Jadi kita harus tekankan juga, jadi unsur coba-cobanya juga sangat tinggi. Jadi kita jangan kita bohongi diri kita sendiri, jumlah investor naik betul. Penyebabnya apa nanti kita bisa sebutkan macam-macam. Tapi hanya 2 juta yang mempunyai saldo. Artinya yang sangat dibutuhkan itu memang sosialisasi dan edukasi yang proporsional. Kita sangat hargai milenial dan Gen Z ini rasa keingintahuan mereka tuh tinggi. Jadi mereka nyoba karena mereka nggak resistant to change. Beda sama saya Bu yang umurnya udah 50 gitu. Jadi nyoba-nyoba tuh kayaknya males gitu ya. Udahlah, udah nyaman namanya udah gitu. Tapi kalau Gen Z sama milenial itu kan sangat mau nyoba. Nah kita hargai itu semuanya, tapi kalau tidak didukung dengan sosialisasi dan edukasi yang benar, pilih produk harus seperti apa, harus disesuaikan sama apanya mereka, yang dikelola oleh perusahaan yang jenis seperti apa, itu nanti bisa akhirnya end up-nya dengan malapetaka dan nanti banyak unsur jeraknya dari investor muda. Padahal kita butuh nih generasi yang muda ini untuk menjadi fondasi ke depannya nih Bu, kalau bicara dari sisi dunia investasi ya. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan. Nah kalau mereka kok bisa hampir 10 juta jumlah investor tuh 9,2 juta masuknya ke reksadana Bu. Itu kenapa? Kok mereka tertarik banget sama reksadana? Padahal kata-kata reksadana itu kan nggak terlalu gampang diingat kan. Padahal udah ada dari tahun 90-an. Tapi antara reksadana sama dana reksa aja terbalik-balik gitu kadang-kadang orang ya. Jadi it's not an easy word to remember gitu. Tapi kenyataannya kok pada masuknya ke situ, banyak ya faktornya. Investasi di reksadana itu sangat affordable. 10.000 itu udah bisa invest Bu. Gitu. Dulu kan kayaknya investasi itu mahal banget gitu, harus punya ratusan juta, miliaran gitu. Harusnya yang punya uang. Itu tuh barangnya orang kaya, seakan-akan gitu kan ya. Kalau sekarang 10.000 aja udah bisa. Kemudian mereka juga nyadar, oh ternyata banyak loh analisa yang harus dilakukan dan sebagainya. Dan saya tidak punya kemampuan dan waktu untuk itu. Jadi kalau reksadana itu dikelola sama pihak yang lebih profesional gitu. Transparansinya ada, harganya, NAB-nya tiap hari ada. Laporan reksadananya juga minimal 1 bulan sekali mereka dapat gitu. Terus yang tadi kita bilang, aksesnya ini menjadi sangat luar biasa mudah buat mereka. Kalau dulu mungkin mereka mau investasi itu harus datang ke perusahaan seperti kita manajer investasi, tapi dengan bantuan agen penjual, bank ada di mana-mana, salah satunya Permata. Terus fintech yang mempermudah lewat digitalisasi dan sebagainya, itu membuat akses terhadap instrumen investasi reksadana ini menjadi jauh lebih mudah. Dan
apalagi ya, saya rasa juga dari sisi variannya kan macam-macam. Ada reksadana pasar uang, saham dan lain-lain. Jadi bisa disesuaikan dengan profil resiko mereka dan juga dana mereka nih. Mereka bisa investasi 3 tahun kah, 10 tahun kah, atau hanya 2 bulan kah. Reksadananya jenisnya tuh ada untuk tipe-tipe pundi-pundi uang yang berbeda. Gitu. Jadi saya rasa itu faktor-faktor pendukung kenapa jumlah investor menjadi banyak. Tapi memang pesan kami adalah bukan hanya jadi investor saja, tapi betul-betul jadi investor yang betul-betul smart. Tahu betul dengan semua opportunity yang ada, tapi juga berikut resiko-resiko yang terkandung dalam investasi tersebut. Mungkin itu Bu. Untuk belajar, untuk bisa terlihat. Boleh, kantor kita ada Batavia Institute. Tapi saya rasa sosialisasi dan edukasi itu banyak sekali dilakukan secara kolaboratif ya dari berbagai pihak. Nah contohnya yang dilakukan oleh Permata ini kan Permata sudah 8 tahun loh lakukan ini. Jadi dari tahun ke tahun itu melakukan sosialisasi edukasi kepada para investor dan saya rasa nggak kenal investor mau itu yang sophisticated, yang sudah ya tadi bilang udah veteran maupun yang baru. Saya rasa kelasnya juga macam-macam. Nah itu di situ bisa didapatkan. Dan saya rasa terus terang agen penjual yang lain pun baik yang perbankan ataupun non perbankan juga terus bersama-sama, OJK juga sama, bursa juga sama, kita juga sama. Jadi semua pihak, semua stakeholder saya rasa banyak melakukan sosialisasi edukasi dan kami sarankan memang investor mesti sedikit lebih rajin untuk mengikuti. Betul Bu. Baik, terima kasih Bu Lilis. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita berharap bahwa diskusi kita dari pagi sampai siang hari ini dan nanti kita keluar ruangan sudah tidak ada wajah suram. Ya, tapi kita tinggal berdoa dan memilih strategi tadi dengan tepat karena sebenarnya lingkungan kita, lingkungan ekonomi kita untuk melakukan berbagai investasi ini cukup mendukung. Baik lingkungan regional maupun lingkungan domestik kita. Ya, jadi dalam pertemuan B20 kemarin, juga G20 kemarin, semua pembicara itu intinya adalah jangan melihat pada global. Tapi saatnya kita lebih mempertimbangkan faktor-faktor domestik and regional factors, gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu yang kita dapatkan pada pagi sampai siang hari ini. Tadi sudah sangat menarik diskusi yang diberikan oleh dua pembicara kita. Kita ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus kepada mereka berdua. Untuk semua waktu yang diberikan, ilmu yang diberikan, dan juga insight-nya. Kemudian juga sebelum saya tutup, maka kita diminta untuk sesi foto bersama-sama, Ibu. Saya persilahkan untuk berdiri. Di mana kita mesti berdiri, Mas? Baik, kita sudah selesaikan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita. Dan sebelum saya lanjutkan, bagi para hadirin yang ingin mendapatkan e-certificate dari kelas ini, silahkan scan QR code yang ada di layar. Silahkan, karena materinya tadi menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih juga saya ucapkan pada Bapak Ibu hadirin yang menyaksikan sesi pertama ini. Karena setelah ini kita akan break makan siang. Kemudian jangan lupa kita masih ada sesi kedua yang juga akan sangat menarik. Ya, secara paralel juga pada pukul 13 setelah kita makan siang. Yang pertama adalah How to Utilize Global Pandemic Fund. Yang akan menyampaikan atau sebagai pembicara adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunawan Sadikin. Kemudian yang kedua adalah The Beauty of Digital Investment
Dengan pembicara juga yang luar biasa, co-founder The North Star Group, Patrick Waluyo, dan Head of Investment Spring Investment Indonesia, Lukong Q. Yang ketiga adalah Riding the Next Digital Wave, dengan pembicara Direktur Utama PT Trimegah Asset Management, Bapak Antoni Dirga, dan CEO Buka Financial and Commerce, Bapak Victor Lesmana. Nah, sekarang saatnya investasi tanpa kendala lokasi. Mulai merencanakan keuangan sekarang dengan pembelian reksadana melalui Permata Mobile X. Nikmati bebas pembelian reksadana, dana berkala, dan diskon 75% pembelian reksadana dan pembelian reksadana reguler serta tambahan cashback Rp100.000. Transaksi sekarang melalui Permata Mobile X. Kunjungi Wealth Bazaar yang ada di foyer dan dapatkan penawaran spesialnya. Bapak Ibu sekalian, demikian kita selesaikan acara kita pada sesi yang pertama. Terima kasih saya ucapkan, saya Henry Saparini, pamit mundur, terima kasih dan sampai jumpa.